Silakan Mikael. Halo Bang. Halo. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera dulu. Sebentar Bang, saya lupa nyalain kamera gimana ya? Undang nyalakan kamera Bang. Oh, belum bisa Bang. Anda belum bisa Aduh. menyalakan kamera. Saya turunkan dulu ya. Kita kasih naik ada Mr. Big. Silakan Mr. Big. Silakan Mr. Big. Halo Mr. Big. Malam Bang Iblis. Oke, selamat malam Mr. Big. Silakan Bang. Nyalak kenalan dulu Bang. Abang Islam atau Kristen? Silakan. Saya Kristen. Oke, silakan Bang. Poin yang mana yang mau Anda bantah? Poin yang Jangan keluar dari gimana nih? Suruh nunjukin poin yang mana malah lari. Gimana sih ini orang ini? Poin yang mana malah dia yang lari. Robert. Ya, silakan Robert. Robert Tetelistai. Silakan Robert Tetelistai. Selamat malam abangku. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam Bang. Ya. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oh iya, sorry. Lupa lah. Silakan nyalakan kamera dulu. Waduh Bang, Abang di mana ini Bang? Di jalanan. Ini apa yang kami lihat Bang? Itu cahaya rumah jauh. Nanti kalau di depan rumahnya nanti berisik. Ya. Oke Bang, tunggu hidup lampu dulu di sana ya. Oke, siap. Tunggu lampunya nyala dulu ini. Gimana? Susah ya. Luis, ya silakan saudara Luis. Silakan saudara Luis. Oke, silakan Bang, kenalan dulu Bang. Yo, selamat Ya, malam Bang. Selamat malam, silakan. Malam. Hmm. Ini Kenalan Bang, Abang Islam mau atau bertanya nih. Kristen? Silakan. saya Kristen, Katolik. Oke. Oh, Katolik lagi. Kayaknya banyak orang-orang Katolik jadi nonton saya. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Abang pilih dari nomor 1 sampai nomor 10? Apakah Abang ingin melanjutkan tadi bahwasanya Tuhan berdiam di dalam patung Maria? Jangan macet Bang. Tenang Bang. Jangan macet dulu Bang. Aduh, belum udah macet. Halo? Beli sinyal dulu ya Bang ya. Beli sinyal dulu, beli sinyal. Ya, mereka akan membela membabi buta teman-teman bahwasanya patung Maria itu adalah tabut perjanjian. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Mereka punya pikiran seperti itu ya terserah mereka. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Imonotanis. Kalau kita mau jujur teman-teman ya, itu hanyalah bentuk ngeles saja. Tidak pernah Yosua itu berkata bahwasanya salam kepada engkau tabut, nggak ada. Ya silakan Imonotanis. Ya, halo Imonotanis. Ya, halo abang ganteng. Silakan Imo, nyalakan dulu kamera Bang. Aduh, Aduh, kenapa halo, Bang?
Ya, silakan. Kamera nyala dulu, Bang. Oke. Iya, gini kan enak kita diskusi. Yuk, silakan, Bang. Kenalan dulu, Bang. Abang Kristen atau Islam? Saya Katolik bang, baru pindah dari Protestan. Katolik lagi. Nampak-nampaknya ini seru ini ya, teman-teman. Iya, sudah, silakan. Silakan. Bang. Apa yang mau Abang bahas? Silakan. Saya ingin mau tanyakan tentang arti penyembahan bang. Oke, penyembahan yang dimaksud di dalam Alkitab itu adalah proskuneo. Melakukan satu pergerakan badan di mana badannya itu baik itu berlutut atau menyembah begini atau seperti ini, ya seperti itu. Atau mukanya sampai ke tanah juga bisa. Itu atau gini, saya kasih gambarnya. Ini yang dimaksud proskuneo di dalam Alkitab, Bang. Nih. Yang dimaksud proskuneo di dalam Alkitab itu adalah ini. Ah, itu proskuneo. Lalu kalau menurut saya bang, Gimana? kalau menurut Alkitab bukankah penyembahan itu harus butuh 3 syarat? Itu harus ada mesbah, kurban dan altar. Menurut Alkitab. Oke, baik. Coba tunjukkan kepada saya bahwa yang dimaksud proskuneo dia harus ada altarnya, harus ada mesbahnya, harus ada itunya yang Anda bilang. Silakan. Tugas Anda itu. Silakan. Itu di Keluaran bab 29. Silakan dibaca, Bang. Silakan dibaca. Kalau proskuneo nanti tidak muncul di dalam itu, Bang, karena di dalam bahasa Kan itu Ibrani kan tidak ada. Di dalam perjanjian lama kan ketika orang-orang Israel membuat penyembahan itu bersyaratnya harus ada kurban penghapus dosa, ada mesbah atau ada api untuk pembakaran kurban, dan ada imam. Bang, itu ritual melakukan suatu ritual misalnya penebusan dosa atau pensucian bait suci atau dan seterusnya kepada Yehova, kepada Yod-Heh-Vav-He. Bukan penyembahan itu bang. Bang, abang harus bisa bedakan penyembahan dan penyembahan kepada ini, kemudian ritualnya seperti apa. Berarti misalkan kalau saya sujud cium kaki orang tua, apakah itu Tidak mengapa, Bang. sembah? Makanya baca nomor 6. Nih, saya kasih tulis, Bang. Coba lihat nomor 6, Bang. Kok nomor 6? Coba saya balikan dulu badan saya biar nggak ketutup ya. Coba abang baca nomor 9. Coba abang baca nomor 9, lihat. Abang bisa baca nomor 9? Iya, bisa. Apa coba bacaannya? Proskuneo atau menyembah manusia. Oke, proskuneo atau menyembah manusia di dalam Alkitab itu banyak kita temukan, Bang. Abang mau contohnya saya kasih? Boleh. Oke, baik. Saya kasih tunjuk ya, Bang ya. Abang ada Alkitab di situ ya? Ada. Oke, coba tolong abang bukakan. Sebentar ya, Bang ya. Coba buka 2 Samuel 9 ayat 6, Bang.
2 Samuel 9 ayat yang ke-6. iya. Silakan dibaca. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Oke, pertanyaan saya kepada Anda. Apa yang dilakukan Mephiboset kepada Daud? Ia sujud dan menyembah. Oke, menyembah, sujud dan menyembah siapa? Menyembah Daud. Oke, pertanyaan saya. Apakah ada di dalam Alkitab manusia disembah? Tidak ada, Bang, kecuali Baca lagi bang, coba baca lagi bang, baca lagi yang benar, coba baca lagi yang benar, silakan. dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Sujud dan apa Mephiboset bang? Sujud dan apa dia? sujud dan menyembah Sujud dan menyembah siapa? Daud. Oke, berarti Mephiboset sujud dan menyembah Daud, betul atau salah? Kalau menurut ayat itu benar. Terus menurut siapa lagi bang? Menurut Anda harus menurut siapa? Nggak boleh menurut Alkitab ya? Ya maksudnya kan menurut ayat itu benar, tapi kalau menurut yang tadi saya kasih contoh bahwa kalau saya misalkan sujud ke orang tua itu saya menyembah juga itu kan? Iya bang, menyembah. Kok susah? Makanya bang, jangan sama seperti tetangga sebelah bang. Itu namanya menyembah. Menyembah itu kayak begini loh bang. Nih, saya balik dulu gambar saya. Ini yang dimaksud menyembah, biar abang tahu. Atau bahasa Arabnya sujud. Sujud atau menyembah yang ada di gambar itu. Nah, kalau itu dilakukan kepada raja, kepada orang tua, itu tidak mengapa bang di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, perbuatan seperti yang digambar ini tidak mengapa dilakukan kepada seorang manusia. Kepada orang tua yang abang maksud boleh. Kepada raja pembesar boleh. Barusan yang Anda baca itu ayatnya. Coba diulang lagi bang baca. Lalu saya mau tanya lagi bang. Enggak, dibaca satu kali lagi bang. Biar abang tahu. Coba abang baca satu kali lagi. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Oke, ia sujud dan menyembah, betul? Iya betul. Iya bang. Nah, yang Betul, dilarang di betul. dalam Alkitab itu bang, kalau abang baca Alkitab, saya lompat dari Monas kalau Tuhan bilang begini, jangan kau sujud menyembah manusia. Lompat saya dari Monas kalau ada. Coba, tunjukin di dalam Alkitab, jangan sujud menyembah manusia. Coba, satu aja ayat Apakah- kalau ada. Silakan. Berarti apakah kita menyembah manusia itu suatu berhala? Makanya saya bilang bang, apakah Anda itu melakukan satu perbuatan ketaklukan, ketundukan kepada manusia tersebut? Contoh, misalnya kalau Anda di hadapan saya, Anda begini-begini, lompat kau ke jurang, berangkat kau lompat ke jurang. Karena itu hanya perbuatan fisik bang. Itu perbuatan fisik. Ada yang lebih tinggi lagi bang. Daripada sekedar perbuatan seperti ini. Gitu loh bang. Itu yang dimaksud dengan avodah. Avodah atau berbakti. Jadi ada menyembah, ada berbakti bang. Ada menyembah itu pura-pura ada. Ada dia. Ya. Dia begini-begini ada. Tapi di dalam hatinya sialan lu monyet sialan. Ada. Seperti itu ada. Nah, yang dilarang di dalam Alkitab, Bang, yang dilarang di dalam Alkitab, jangan sujud menyembah kepada patung-patung, kepada batu-batu berukir, kepada batu, pohon dan benda-benda mati. Itu yang dilarang dalam Alkitab. Coba, Abang mau baca ayatnya.
Bang, kenapa di dalam di dalam bait Allah yang ada patung kerub yang tinggi berapa hasta itu, kenapa waktu Yesus hidup dan masuk mengajar di situ tidak menghancurkan patung itu? Kalau bilang itu nanti apa? Astaga. Sulit memang mereka. Gini. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda, di dalam Alkitab itu dikatakan jangan membuat patung untuk disembah atau jangan membuat patung? Jangan membuat patung. Hanya itu. Jangan membuat patung untuk disembah. Itu beda itu Bang, sesuatu yang berbeda loh. Jangan membuat racun dengan jangan membuat racun untuk diminum, itu sesuatu yang berbeda. Tahu bedanya di mana? Berarti apakah imam-imam yang masuk dan sujud Oke, sujud atau di gini hadapan saja, taut gini saja. itu Baik. menyembah berhala? Baik, Kan ada patung tunjukkan yang begini, tunjukkan kepada saya ayat di dalam Alkitab bahwasanya mereka melakukan ritual penyembahan tabut perjanjian. Coba silakan ya. Coba silakan. Silakan Bang. Silakan Bang. Ritual penyembahan ke mana itu, Bang? Oke Bang, belajar dulu ya. Nanti kita habis energi kita Bang. Nanti capek kita ngomong, ditanya diulang-ulang lagi. Ayo silakan. Ini semua gara-gara RK bilang katanya Tuhan yang nyuruh nyembah patung. Heran. Dibilangnya teman-teman, Yosua itu dikatakan dia menyembah patung. Musa menyembah patung. Herman. Kalau teman-teman tahu ya, tabut itu ibarat kata tahta. Tuhan bertahta di situ. Kenapa dibuat tahta? Karena orang-orang Israel itu mereka ingin supaya apa? Supaya Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka. Supaya mereka itu tidak merasa bahwasanya itu kan latar belakangnya ketika Musa itu naik ke Gunung Sinai. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, lama ditunggu-tunggu tidak turun-turun. Mana Musa ini mana? Kok Musa tidak datang-datang? Kok Musa tidak hadir-hadir? Disangkanya lah Musa sudah mati. Makanya mereka membuat patung lembu emas. Ketika mereka membuat patung lembu emas, ayo sekarang inilah Tuhan yang menuntun kita keluar dari Mesir. Marilah kita jalan di belakang dia. Itu maksudnya. Nah, supaya tidak tersesat seperti itu lagi, maka disuruhlah dibuat Tuhan tabut perjanjian sebagai lambang Shekinah. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Begitu. Nah, sekarang lambang Shekinah Tuhan hadir itu ya Tuhan Yesus. Makanya disebut Immanuel, Allah beserta kita. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Bagaimana sekarang Tuhan bersemayam di dalam diri kita? Lewat Roh Kudus. Itu yang biblikal tuh itu. Shekinahnya Tuhan di tengah-tengah umat Kristen sekarang adalah penyertaan Roh Kudus. Bukan patung Maria, botol. Ya, ayo silakan. Saya harus menyadarkan orang-orang ini. Jangan Anda katakan bahwasanya patung Maria itu adalah tabut perjanjian. Di mana dalam Alkitab patung Maria itu tabut perjanjian, botol? Tabut perjanjian itu ya tabut perjanjian itu. Nah, sekarang bagaimana di dalam perjanjian baru?
Kalau kita berbicara soal tabut perjanjian, itu berbicara Shekinah. Tuhan ada di tengah-tengah umat Israel. Penyertaan Tuhan. Nah, bagaimana sekarang pernyataan Tuhan di dalam perjanjian baru? Ya Tuhan Yesus Immanuel. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, sekarang siapa penyertaannya? Ya Roh Tuhan itu, Roh Kudus yang tinggal di hati orang, di hati kita. Seperti itu. Kok malah patung sih? Herman otak orang. Oke, Luis, silakan Luis.